الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص الملك العز الأحمى الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وأجمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدحر القلوب من الغص اللعيك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المصلون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita haturkan rasa syukur dan tafakur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini tidak henti-hentinya memberikan karunia nikmatnya untuk kita semua. Baik itu nikmat sehat wal afiat, baik itu nikmat kelapangan waktu, baik itu nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat yang paling berharga yang kita rasakan sampai detik ini tidak lain adalah nikmat iman. Karena imanlah kita berada di rumah Allah ini. Karena dorongan iman pula lah kita tanggalkan semua urusan-urusan dunia kita di pagi hari ini. Kita penuhi panggilan dari Allah untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Ini semua yang menggerakkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap mudah-mudahan nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita tidaklah akan pernah kita dicabut nyawa kita oleh Allah kecuali dalam keadaan kita membawa bekal iman yang kuat menghadapnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalidan mukhadatan fiha abada, selalu dan selamanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan umatnya, umat yang bukan hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai umatnya, namun umat yang pandai mengikuti tuntunannya, sehingga puncaknya inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu. Puncaknya nanti di akhirat kita akan dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan syafaatnya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan sesungguhnya umatku kelak yang akan duduk dan masuk ke dalam surga bersamaku adalah mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat dariku, ditandai oleh Allah
ketika masuk ke dalam surga dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya bersinar karena pancaran air wudu, dan yang paling banyak membaca salawat semasa hidupnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menghantarkan syafaat Rasulullah mengalir untuk kita kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat di kesempatan pagi hari ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah untuk mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang yang bertakwa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa yang paling hebat nasab keturunannya di antara kita. Yang paling hebat di sisi Allah bukan siapa yang paling kaya di antara kita. Yang paling hebat, yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa yang paling tinggi pangkat jabatan di dunia di antara kita. Melainkan Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang memiliki ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah, yaitu mereka-mereka yang konsisten menegakkan dan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan tanpa ada keraguan. Wajtinabu nawahihi, dan tentunya meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang hadir di pagi hari ini, insya Allah kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, setiap tahun kita selalu diingatkan dengan satu peristiwa yang sangat fenomenal. Satu keluarga yang begitu utuh kecintaannya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada harta kekayaannya, mengalahkan cintanya kepada keluarganya, bahkan mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya. Satu keluarga yang begitu luar biasa kecintaannya kepada Allah, sampai keluarga ini diagungkan, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Beliau tidak lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau sampai mendapatkan dua julukan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mendapatkan gelar julukan Khalilullah, kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, salah satu nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah, beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan hanya dua, yang satu lagi adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu hebat pengorbanan beliau kepada Allah, sampai-sampai beliau dijuluki kekasihnya Allah. Kemudian julukan yang kedua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena kehebatan beliau mendidik putra-putranya menjadi seorang nabi. Dari pernikahan beliau dengan Siti Sarah lahirlah seorang anak yang diberi nama Ishak. Diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Beliau adalah putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ishak memiliki keturunan yang kemudian diberi nama Yakub. Beliau adalah cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau pun didaulat dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam melahirkan 12 keturunan yang mereka adalah cikal bakalnya Bani Israel. Salah satunya putra beliau bernama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau adalah cicitnya Nabiullah Ibrahim, juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu adalah satu dekade, satu zaman, di mana tidak lama setelah lahirnya Nabi Ismail, lahirlah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Beliau pun putra Rasulullah, pula putra dari Nabiullah Ibrahim, juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Dari Nabi Ismail lahir suku Arab, dari suku Arab lahir suku Quraisy, dari suku Quraisy lahir Bani Hashim, dari Bani Hashim lahir Bani Muttalib, dari Bani Muttalib lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih silsilah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam.
Inilah kemuliaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan bukan hanya itu, sejarah mengukir dalam surah As-Saffat ayat 102 bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung dan tidak kaleng-kaleng. Ketika saat itu Nabiullah Ibrahim mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Mana ada di zaman modern seperti saat ini orang yang berani berkorban sedahsyat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. 1000 ekor domba, 1 ekor dombanya jika harganya 3 juta, maka kurang lebih ketika dihitung menjadi 1000 ekor domba, kurang lebih angkanya sekitar 3 miliar. 300 ekor sapi, 1 ekor sapinya seharga 20 juta. Jika kita hitung kelipatan 300 ekor sapi, maka kurang lebih sekitar 6 miliar harganya. 100 ekor onta, 1 ekor ontanya itu seharga 40 juta kurang lebih. Jika kita kalikan menjadi 100 ekor onta, maka kurang lebih yang dikeluarkan oleh Nabiullah Ibrahim sekitar 4 miliar jumlahnya. Maka jika ditotal keseluruhan 13 miliar yang dikeluarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam sekali dia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya kepada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Dan ini menuai banyak pujian di kalangan manusia, bahkan di kalangan para malaikat. Dan ketika saat itu para malaikat menyanjung kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian muncullah sifat manusiawinya, sampai-sampai beliau mengatakan, wahai para malaikat, yang aku korbankan saat ini belumlah seberapa. Jika Allah memberiku seorang anak, memberikanku keturunan, dan Allah perintahkan untuk menyembelih anakku, maka niscaya akan aku sembelih sebagai bukti kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudah saat itu Nabiullah Ibrahim menyampaikan hal yang demikian, karena saat itu Nabiullah Ibrahim belum memiliki keturunan. Falamma balagha ma'u sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Kisah sejarah ini diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim dalam doa panjangnya selalu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada aku keturunan yang soleh. Dikabulkan oleh Allah. Di usia senjanya Nabiullah Ibrahim memiliki seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Isma itu artinya Allah telah mendengar dan menjawab doanya Nabiullah Ibrahim. Dan ketika sedang bahagia-bahagia Nabiullah Ibrahim dianugerahi seorang anak, maka ujian inilah mulai datang. Tepat di tanggal 8 Zulhijjah, di malamnya kemudian Nabiullah Ibrahim bermimpi. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih putramu, tunjukkan cintamu kepadaku, mengalahkan cintamu kepada putramu. Ketika terbangun di pagi harinya di tanggal 8 Zulhijjah ini, dikenal sebagai Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah, maka disunnahkan kita untuk berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, yang dikenal sebagai hari keraguan-raguan. Apakah benar perintah ini datang dari Allah atau bujukan dari syaitan laknatullah? Namun kalau ini adalah bujukan dari syaitan, kenapa perintahnya begitu jelas? Ragu-ragu saat itu, menimbang-nimbang apakah mimpi ini benar perintahnya datang dari Allah. Kemudian keesokan harinya datang mimpi yang sama, Ibrahim, sembelih putramu, tunjukkan cintamu kepadaku, mengalahkan cintamu kepada putramu. Tepat di pagi harinya tanggal 9 Zulhijjah, dan beliau meyakini yang disebut dengan Yaumul Arafah atau Ru'yatus Shadiqah, melihat kebenaran dari 2 hari mimpi berturut-turut, bahwasanya ini adalah benar-benar perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama asal muasalnya karena datangnya satu ucapan Nabiullah Ibrahim, seandainya aku memiliki putra maka akan aku sembelih jika Allah perintahkan untuk menyembelih putraku. Inilah asbabul wurudnya perintah kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tepat tanggal 10 Zulhijjah yang dikenal sebagai Yaumun Nahar, hari eksekusinya Nabiullah Ibrahim terhadap Nabiullah Ismail. Saat itu datanglah Nabiullah Ibrahim memanggil putranya, wahai anakku, ya abati inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tar. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi berturut-turut, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau wahai putraku.
Fangdur madza tara. Lihatlah dan renungkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Jawaban anak yang soleh sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, anugerahkan aku anak yang soleh. Ternyata jawabannya pun seperti anak yang soleh. Beliau dengan mantap tanpa ada keraguan menyampaikan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang benar perintah ini datang dari Allah, maka jangan ragu wahai ayahku, laksanakan perintah itu, maka insya Allah perintah Allah ini akan menjadikanku sebagai hamba Allah yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan mantapnya Nabiullah Ibrahim sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak Nabiullah Ismail dan menyampaikan kepada Hajar untuk mendandani Nabiullah Ismail untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyampaikan kalau Ismail kecil akan disembelih saat itu. Singkat cerita, berangkatlah Nabiullah Ibrahim dengan Ismail di Bukit Mina yang kemudian akan mengeksekusi penyembelihan Nabiullah Ismail. Iblis kapanpun dan dimanapun ketika melihat hamba Allah akan taat dengan perintah Allah, dengan sibuknya luar biasa ingin menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, datanglah kepada Hajar, datanglah kepada Nabiullah Ibrahim, dan datanglah kepada Nabiullah Ismail. Yang pertama kali datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ayah macam apa engkau ini wahai Ibrahim? Anak yang sudah puluhan tahun engkau nanti-nantikan, begitu dinginnya engkau akan sembelih saat ini. Apa tujuanmu wahai Ibrahim? Dengan mantap Nabiullah Ibrahim, minggir iblis, ini bukan urusanmu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mencelakakan nabinya, termasuk Allah tidak akan pernah mencelakakan aku dan anakku. Dengan mantapnya Nabiullah Ibrahim tidak terbujuk dengan rayuan iblis, karena gagal menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada iblis, pergi engkau wahai iblis. Dilontarlah dengan satu kerikil yang dikenal dengan Zumratul Ula. Itulah lemparan Nabiullah Ibrahim pertama kepada iblis. Kemudian iblis karena gagal menggoda Nabiullah Ibrahim lari kepada Hajar. Jawaban Hajar pun ternyata begitu diinformasikan bahwasanya putranya akan disembelih oleh Ibrahim. Dengan mantapnya istri seorang Rasul mengatakan, wahai iblis, kalau memang itu perintah datang dari Allah, jangankan putraku, aku pun jika ingin disembelih oleh suamiku, kalau memang itu perintah dari Allah, aku pun siap, karena Allah tidak akan mencelakai Rasulnya. Kemudian larilah kepada Ismail kecil yang sedang asyik bermain. Wahai Ismail, kenapa engkau hanya tenang-tenang saja? Padahal engkau saat ini akan ditentukan nyawamu, engkau akan disembelih oleh putramu. Apakah engkau tidak ingin menikmati masa mudamu dengan panjang wahai Ismail? Kemudian dengan mantapnya Ismail kecil yang sedang bermain mengambil kerikil dan melentarkannya kepada iblis laknatullah alaih, sehingga buta mata kirinya iblis. Itu yang dikenal sebagai Jumratul Aqabah. Maka itulah ritual-ritual yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Kemudian pergilah iblis laknatullah alaih, gagal menggoda mereka untuk melaksanakan penyembelihan itu. Lalu kemudian ketika akan disembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau berpesan 4 hal kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai ayahku, aku rela engkau akan sembelih wahai ayah, sebagai bentuk kecintaanku kepada Allah dan kecintaanmu pula kepada Allah. Namun aku ingin berpesan 4 hal kepada engkau wahai ayahku. Apa itu wahai anakku? Yang pertama, ayah, di saat engkau nanti menyembelih aku, tolong tutuplah mataku wahai ayah, agar supaya engkau menyembelih aku tidak menatap langsung wajahku dan tidak menatap mataku secara langsung, sehingga aku yakin akan mengurangi rasa keikhlasanmu mengorbankanku di hadapan Allah. Tutuplah mataku wahai ayah. Berlinang dan berkaca-kaca mata Nabiullah Ibrahim, seorang anak yang soleh yang begitu luar biasanya kecintaannya kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, wahai ayah, tolong tutuplah leherku ayah dengan kain, agar di saat engkau menyembelih aku wahai ayah, darahnya tidak berserakan di baju. Dan di saat nanti engkau pulang wahai ayah, engkau melihat darahku berserakan di bajumu, aku khawatir engkau tidak ikhlas karena engkau melihat darahku bercucuran, sehingga ini akan mengurangi nilai pahalamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa meneteskan air mata Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, wahai ayah, tolong tajamkan pedangmu
agar supaya aku cepat menghadapi kematianmu dan aku tidak tersiksa terlalu lama. Dan ini pun ritual yang selalu kita jalankan ketika kita menyembelih hewan kurban. Baik anakku, kemudian yang terakhir ayah, tolong ayah, ketika nanti engkau sudah menyembelih aku, tolong berikan pakaianku ini kepada Ibunda Hajar. Sampaikan salam cintaku kepada ibuku, sampaikan salam cintaku dan rinduku kepada beliau. Insya Allah aku akan menantinya nanti di dalam surga. Dan ini sebagai kenang-kenangan bahwasanya beliau pernah memiliki anak yang bernama Ismail. Tidak kuasa Nabiullah Ibrahim walaupun beliau seorang nabi melihat ketulusan hati seorang anak yang akan disembelih, namun dengan ikhlasnya mengatakan hal-hal yang demikian, berlinanglah air mata. Lalu kemudian dengan mantapnya Nabiullah Ibrahim mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, disembelihlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan ternyata itu hanya sekedar ujian dari Allah. Ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'yah, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Ini semua hanya sekedar ujian. Digantilah dengan seekor gibas yang diturunkan dari surga sebagai bentuk kasih sayang Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah yang selalu diulang-ulang setiap tahun. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita mengingat kembali pelajaran ini, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita diberikan karunia rizki oleh Allah untuk bisa berkorban di tahun ini, maka niatkan yang pertama, kurban berasal dari kata qarraba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang artinya dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan orang yang berkurban yang pertama, supaya dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dekatnya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Dan tujuan yang kedua kita melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban, hakikatnya adalah menyembelih sifat-sifat hewan, sifat-sifat yang terburuk yang ada pada diri kita. Itu hakikatnya makna yang bisa kita ambil ketika kita menyembelih hewan sesembelihan kita, agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, dengan tidak terhalang dengan sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap mudah-mudahan di tahun ini akan jauh lebih sempurna keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha tahun ini, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan ibadah kita. Yang belum bisa berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun ini, mudah-mudahan Allah mampukan kita di tahun berikutnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang mencari ridha Allah, berkumpul di Arafah, mudah-mudahan mereka semua diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan Allah kukuhkan keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga kita semua tidaklah kita nanti keluar dari dunia ini, melainkan Allah kelak akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Faqur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu
عنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مصبحة بقدسه. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فاحت رضوان عليه وأمدنا بأسر التي أودعتها لديك. اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك علينا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا للشاكرين لنعمتك مسلمين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا نور الإيمان يا الله، جمعا مباركا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد